Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi bareng aku, Hilda Hardianti Pauza di Learning Journal Teknik Produksi Film. Kali ini aku akan bahas pertemuan kedua, yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023. Nah, apa aja sih yang dibahas di pertemuan kedua teknik produksi film? Yang pertama ada evaluasi tentang video learning journal, dan yang kedua yaitu materi inti tentang pengertian film dan film dokumenter. Yuk, simak materinya. Langsung saja ke evaluasi video learning journal. Bapaknya menyampaikan 3 poin evaluasi. Yang pertama, durasi tidak kurang dari 5 menit. Dan yang kedua, tidak menghilangkan makna pesan yang ingin disampaikan. Yang artinya tidak bertele-tele dan tidak banyak basa-basi. Dan yang ketiga yaitu suara background tidak lebih besar dari suara diri kita yang muncul pada kamera. Dan yang selanjutnya yaitu materi inti tentang pengertian film. Tahu nggak sih apa itu film? Nah, film secara harfiah disebut dengan sinema. Sinema adalah melukis gerak dengan cahaya. Nah, kenapa sih disebut dengan melukis gerak dengan cahaya? Karena film ditangkap oleh sebuah benda yang disebut dengan kamera. Nah, film juga berarti sinematografi. Sinema yang berarti gerak, to atau fitos berarti cahaya, dan grafis yaitu berarti gerak, gambar, dan tulis. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis film. Jenis-jenis film ada 4. Yang pertama adalah film fiksi, yang kedua film dokumenter, yang ketiga film berita, dan yang keempat film kartun. Tapi secara singkatnya jenis film terbagi menjadi 2. Yang pertama ada film fiksi dan yang kedua adalah film dokumenter. Yang pertama yaitu film fiktif atau film cerita. Film ini adalah film yang berdasarkan karangan penulis, jadi bukan sesuatu yang berdasarkan kisah nyata dan mungkin saja tidak benar-benar terjadi, namun bisa saja terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu film dokumenter. Film dokumenter ini berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta, wawancara, dan pengumpulan data, yang artinya film dokumenter adalah film yang benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari, bisa berisi tentang sejarah, asal-muasal tempat, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang film dokumenter. Film dokumenter dianggap sebagai rekaman dari aktualisasi atau potongan rekaman suatu kejadian yang berlangsung dan mempresentasikan kejadian-kejadian nyata, menampilkan kembali fakta yang ada dalam suatu kehidupan ke dalam sebuah film. Jenis-jenis film dokumenter. Yang pertama adalah dokudrama. Nah, dokudrama ini dimasukkan unsur-unsur drama di dalamnya. Jadi, sedikit diubah ceritanya ataupun bisa juga ditambahkan dengan unsur-unsur drama, tapi masih mementingkan dari sisi dokumenternya tersebut. Dan yang kedua yaitu film semi dokumenter. Nah, semi dokumenter ini adalah film dokumenter campuran, ada rekaman aslinya dan juga ada rekaman rekaannya. Dan yang ketiga yaitu film faktual. Film faktual sering juga kita saksikan seperti dalam berita atau breaking news. Berarti film faktual adalah film yang benar-benar terjadi dengan kenyataannya dan dilaporkan secara langsung. Nah, dan yang kelima adalah film propaganda. Apa sih itu film propaganda? Film propaganda adalah film dokumenter yang di dalamnya dimasukkan unsur-unsur pemikiran yang mungkin saja radikal atau apapun itu dengan tujuan agar penonton bisa terpengaruh dengan film tersebut. Nah, film propaganda ini juga terkadang tidak seperti aslinya, namun sebagai bentuk perlawanan atau pemberontakan. Selanjutnya yaitu film dokumenter etnografik. Etnografik adalah film dokumenter yang menggunakan metode etnografis, banyak menggunakan studi etnografis visual.
Nah, biasanya etnografik ini digunakan saat mendokumentasikan suku-suku pedalaman. Baiklah, yang selanjutnya yaitu film propaganda. Baiklah, yang selanjutnya yaitu sinema virlet. Apa sih itu sinema virlet? Merupakan film dokumenter dengan gaya yang natural dipadukan dengan teknik sinematik. Kamera merupakan mata film dan film dokumenter bukan menceritakan suatu realitas objektif, melainkan suatu realitas berdasarkan apa yang terlihat dan terekam oleh kamera sebagai mata film. Contohnya yaitu film Kinoe. Ini sih dari PPT bapaknya. Baiklah, selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam pembuatan film dokumenter. Ada dua unsur ya, yang pertama ada unsur visual dan yang kedua ada unsur verbal. Nah, unsur visual ini apa aja sih? Yang pertama adalah unsur visual. Unsur visual ini yang pertama ada observasionalisme reaktif, yang artinya gambar atau kejadian diusahakan direkam secara langsung. Yang kedua, observasional proaktif. Pembuatan film dokumenter dengan memilih materi film khusus sehubungan dengan pengamatan sebelumnya, pengarah kamera atau sutradara. Jadi, observasional proaktif ini adalah pembuatan film dokumenter namun disetting dulu ya oleh sutradara atau pengarah kamera. Yang selanjutnya yaitu mode ilustratif. Nah, kayak berusaha menampilkan secara langsung narasumber yang terjadi di film dokumenter ini, atau wawancara secara langsung atau juga bisa hanya suaranya melalui voice over. Yang keempat yaitu mode asosiasi, pendekatan dalam film dokumenter yang menggunakan potongan gambar. Oke, yang selanjutnya yaitu unsur verbal. Unsur verbal ini ada overheard exchange, yang kedua ada kesaksian, dan yang ketiga eksposisi. Nah, selanjutnya membuat film dokumenter itu ada dua. Yang pertama ada tanpa naskah dan yang kedua dengan naskah. Oke, selanjutnya itu langkah pembuatan film dokumenter. Yang pertama praproduksi. Praproduksi ini apa aja sih? Praproduksi ini seperti menyiapkan segalanya, dari mulai proposal, dari mulai tempat, atau apabila dibutuhkan pemain untuk mereka adegan kembali, nah itu juga di tahapan praproduksi. Pokoknya di praproduksi ini disiapkan semuanya. Dan yang kedua yaitu tahap produksi pengambilan gambar, wawancara, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu pasca produksi. Pasca produksi ini seperti editing, dan jadi deh film dokumenternya. Dan ada lagi pembagian tugas kelompok, yaitu membuat makalah secara kelompok. Dan itu sudah bapaknya kirimkan tentang format apa saja yang harus dicantumkan dan bagaimana sistematika penulisannya. Begitu. Baiklah, sampai juga kita pada akhir video. Nah, jadi itu adalah materi yang disampaikan bapaknya pada minggu lalu. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang keliru dari Hilda. Langsung komen aja apa yang keliru, dan next semoga Hilda bisa lebih baik untuk membuat video learning journalnya, melakukan pendalaman materi dan lain-lainnya. Baiklah, terima kasih kepada yang sudah menonton dan kepada Pak Adi yang sudah menonton video ini untuk menilai. Hilda akhiri, sampai ketemu di video learning journal selanjutnya. Hilda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.